Baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Kita bisa mulai ya untuk seminar hasil Waalaikumsalam. magang MBKM semester genap 2024-2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan hidayahnya, maka kita masih diberi kesempatan untuk hadir pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam kita aturkan kepada Rasulullah SAW yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman-zaman Sekolah. terang benderang seperti saat ini. Yang saya hormati, Kepala Pusat Riset Kesejahteraan Sosial Desa dan Konektivitas, Ibu Suci Wulandari, SPMM, dan yang saya hormati, perwakilan dari MT BRIN, Ibu Nini. Ya, selamat pagi, Ibu. Yang saya hormati, perwakilan dari kampus peserta magang MBKM, dan juga yang saya hormati seluruh sivitas yang telah membimbing mahasiswa selama kegiatan magang berlangsung, serta adik-adik magang mahasiswa magang yang saya sayangi. Selamat pagi, dan semoga siap dengan presentasinya ya. Perkenalkan, sebelum acara pagi hari ini dimulai, saya Teddy Gunawan selaku MC yang akan memandu acara pada pagi hari ini dari awal hingga akhir. Untuk Bapak Ibu, izinkan saya untuk membacakan susunan acara penutupan magang MBKM atau seminar hasil magang MBKM ini eh, pada semester genap 2024-2025. Yang pertama adalah pembukaan. Kemudian akan dilanjutkan dengan sambutan Kepala Pusat Riset Kesejahteraan Sosial Desa dan Konektivitas, Bu Suci, dan nanti akan dilanjutkan dengan presentasi oleh masing-masing mahasiswa magang. Akan dilakukan secara paralel ya, 5 menit 5 menit nanti oleh 7 mahasiswa magang, dan kemudian akan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab, dan kemudian akan dilanjutkan dengan penutup pembacaan penilaian peserta magang. Dan untuk acara yang pertama sudah pembukaan, dan kemudian untuk acara kedua yaitu adalah sambutan Kepala Pusat Riset Kesejahteraan Sosial Desa dan Konektivitas atau PRKSDK, Ibu Suci Wulandari. Silakan Ibu, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Teddy, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kabar baik semuanya. Mas Teddy, terima kasih banyak. Ini luar biasa, Bapak Kepala Sekolah kita merangkap sebagai MC pada hari ini di acara spesial ya, seminar hasil magang MBKM 2025 ya. Eh, Pertama-tama, izinkan saya menyapa terlebih dahulu. Ada perwakilan kampus, ada Pak Agus ya dari USU, dan juga mungkin Bapak Ibu lain yang nanti akan bergabung menyusul. Kemudian ada Bu Ninik ya dari Manajemen Talenta BRIN. Juga Bapak Ibu yang sudah membimbing adik-adik selama sekitar 6 bulan ya. Dan juga adik-adik peserta magang MBKM. Pada hari ini kita memasuki eh, akhir dari program magang MBKM semester genap tahun akademik 2024-2025, dan seminar hasil magang ini tentu saja akan menjadi salah satu bagian penting yang eh, harus dilalui oleh adik-adik mahasiswa ya. Karena di kesempatan ini eh, adik-adik mahasiswa bisa menyampaikan apa yang sudah dilakukan, apa dan apa yang diperoleh selama mengikuti program magang MBKM di BRIN, khususnya di Pusat Riset Kesejahteraan Sosial Desa dan Konektivitas. Kami sangat senang di mana adik-adik berkesempatan untuk bergabung dengan kami, dan tentu saja para pembimbing telah banyak memberikan masukan maupun baik yang terkait dengan substansi maupun perihal lain yang akan memperkaya
adik-adik semua ya untuk langkah ke depan. Setelah magang ini, tentu saja kami berharap bahwa terkait dengan tugas akhir dan juga nanti ada sidang dan lain sebagainya, juga mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Secara khusus saya mengucapkan terima kasih kepada pembimbing, ada Mas Ardit, eh, Mas Iwan ya, Mbak Pipi, Mas Reza, Mas juga Mas Fatwa sebagai pembimbing satu, yang kemudian juga diperkaya oleh para ahli peneliti ahli utama yang ada di PRKSDK. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Sri Najiati, Pak Ahmadi, Bu Carolina, Bu Catherine, Pak Setio, Pak Joko, juga Pak Yanter. Masukan dari pembimbing tentu saja akan sangat berharga buat adik-adik peserta MBKM, dan mudah-mudahan adik-adik peserta MBKM bisa mendapatkan banyak perspektif baru ya, yang bisa nanti memudahkan untuk menyusun proposal maupun melaksanakan kegiatan tugas akhir. Kepada para Satu pembimbing gitu aja udah lebih suka. kampus, saya juga mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya yang sudah berjalan. Mudah-mudahan ke depan kerjasama yang sudah terjalin bisa berkembang dengan lebih banyak aspek-aspek yang bisa kita kolaborasikan bersama. Mungkin itu sebagai pengantar dari saya. Ini juga ada Mbak Sinta ya dari Manajemen Talenta. Jadi saya terima kasih banyak, dan saya berharap sesudah ini akan terus terjalin komunikasi, maupun mudah-mudahan kita bisa kolaborasi untuk hal-hal lain, terutama dari adik-adik mahasiswa, melalui adik-adik mahasiswa yang mengikuti MBKM dengan jurusan atau fakultas yang ada di kampus. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi semangat adik-adik semua hari ini. Silahkan menyampaikan dengan sukacita hasil dari yang sudah dilaksanakan selama mengikuti MBKM ya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan terima kasih untuk para pembimbing. Mudah-mudahan semua kebaikan Bapak Ibu berbalas dengan banyak kebaikan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bu Kapus atas sambutannya. Sebelumnya saya mau Ya, Mas menginfokan ya Teddy, Bapak Ibu. Ya, Mas Ibu. Teddy. Ya, secara khusus Mas Teddy juga terima kasih ya sudah Oh ya, mengkoordinir sama-sama Ibu. kegiatan ini berjalan dengan baik dan lancar. Mudah-mudahan dengan manajemen yang baik ini akan memberi banyak kemudahan untuk kita semua. Makasih Mas Teddy ya. Sama-sama Ibu Kapus, Ibu Suci. Baik, terima kasih Ibu Suci atas sambutannya, dan sebelumnya saya juga mau menginfokan oh ya sudah saya. Ya, baik, terima kasih sudah hadir dan memberikan sambutan Bu Kapus, dan selanjutnya kita akan memasuki agenda inti, yaitu presentasi oleh masing-masing mahasiswa magang, dan presentasi ini akan disampaikan secara paralel kurang lebih 5 menit masing-masing, atau sekitar 35 atau sampai 40 menit ya untuk secara keseluruhan, dan setiap mahasiswa akan disesuai dengan urutan yang telah ditentukan oleh mahasiswa masing-masing. Dan kepada para mahasiswa magang silahkan dipersilahkan untuk mempersiapkan diri untuk mempersiapkan presentasinya. Silahkan dari Sultan ya kalau tidak salah. Iya, baik Mas Teddy, terima kasih sebelumnya. Izin men-share ya PPT seminar hasil MBKM pada semester genap tahun 2025 tahun ini pada bulan Juli ini. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu Kapus, Ibu Dr. Suci Wulandari, dan kepada eh, pembimbing MBKM saya dari PTN asal, Pak Dr. Agus Suryadi, Esos MSI, yang telah berkesempatan hadir pada acara webinar pada pagi hari
di seminar magang pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sultan Adila Muhammad, asal saya program dari Universitas Sumatera Utara, program studi kesejahteraan sosial. Adapun selama magang di BRIN, saya berada di kelompok riset perlindungan dan jaminan sosial. Adapun pembimbing BRIN pertama itu ada Kak Mary Ganti Esos MKesos, yang kemudian ada dosen pembimbing BRIN kedua ada Pak Setio Sumarno, dan pembimbing universitas ada Pak Dr. Agus Suryadi. Oke, kita masuk ke penelitian. Pada penelitian saya di MBKM ini, saya mengangkat judul pelaksanaan program rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis dalam upaya meningkatkan keberfungsian sosial warga binaan sosial di Rumah Perlindungan Sosial Kota Medan. Seperti yang bisa Ibu Bapak lihat, contoh artikelnya itu ada di sebelah kanan, dan untuk status dari jurnal dari ini masih draft karena masih banyak lagi perbaikan yang untuk memenuhi kriteria penulisan jurnal itu sendiri. Adapun nanti jurnal ini akan saya masukkan ke jurnal Sosiokonsepsia yang memiliki reputasi indeksnya Sinta 2. Adapun proposal skripsi yang sedang saya susun, ini mengangkat judul topik yang sama, gepeng, yakni pelayanan sosial atensi gepeng dan pengaruhnya terhadap warga binaan sosial di RPS Kota Medan. Sekilas mirip, tapi bakal berbeda di metode penelitiannya. Adapun pembimbing skripsi saya sudah ditentukan oleh PTN asal saya. Nah, adapun penelitian lapangan yang saya lakukan, saya itu melakukan penelitian lapangan kurang lebih hampir 2 minggu lewat, itu pada tanggal 29 Mei sampai tanggal 14 Juni, dalam rangka mengetahui sistem resos pada sejumlah gepeng yang terjaring pada operasi penjaringan, yang dimana PPKS tersebut telah resmi menjadi warga binaan sosial RPS Kota Medan. Seperti yang Bapak Ibu bisa lihat, saya itu ke Dinas Sosial Kota Medan, ada tim URC-nya juga yang melakukan tindakan penjaringan, kemudian ada penjabat kepala RPS yang sedang saya tanyakan, dan mewawancarai sejumlah staf dan pendamping rehabilitasi yang ada di RPS Kota Medan. Adapun tugas material selama saya berada melaksanakan MBKM di BRIN, saya itu sering menghubungi mentor dalam beberapa sesi kelas magang, seperti Pak Badrun, itu saya yang hubungi. Kemudian beberapa poster terkait CDD dan publish riset itu di media sosial juga beberapa saya ada desain juga bersama teman saya. Kemudian background Zoom beberapa juga saya desain gitu, jadi background kelas magang ataupun background acara-acara webinar di BRIN. Adapun saya sepanjang acara ini sering juga menjadi admin Zoom, jadi sepanjang awal hingga akhir saya menjadi admin Zoom, kemudian menjadi MC dalam beberapa seminar riset yang diadakan oleh BRIN, dan kemudian mengedit beberapa video gitu. Ini beberapa lampiran kegiatan apa saja sih yang dilakukan di selama MBKM. Ada tour BRIN, ya ini keliling-keliling lah mengenalkan lingkungan dan budaya akademik di BRIN. Terus ada kelas magang. Di sini ada pengerjaan bingkai sama sekretaris sebelumnya. Kemudian ada diskusi dengan pembimbing. Kemudian ada diskusi penelitian. Kemudian yang terakhir ada acara halal bihalal. Mungkin dari saya segitu saja. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Suci Wulandari, Mas Teddy, dan Mas Gustaf yang telah selama ini mempercayakan acara seremonial kepada mahasiswa MBKM. Kurang lebih mohon maaf, demikian saya kembalikan ke Mas Teddy. Ya, baik, langsung lanjut saja, Sultan, ke siapa? Kepada teman saya Anan dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas sekali, Mas Anan.
Makasih Mas Teddy atas kesempatannya dan pada Sepintas serta Ibu Suci yang telah eh, datang menghadiri seminar hasil BKM ini. Eh, Pertama-tama saya ingin membuka dengan presentasi seminar hasil ini dengan sebuah kutipan dari Bandung Mawardi. Bandung Mawardi mengatakan dalam bukunya, saat ini tuh desa tidak lagi bercerita tentang pohon, sungai, tanah, sawah, pitik, atau hewan-hewan ternak. Tapi desa sekarang mulai perlahan itu menunjukkan mantra, transaksi, dan juga memihak kepada turis dan eh, untuk meningkatkan pendapatan dan juga pembangunan. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Sahrul Anan, saya berasal dari Universitas 11 Maret, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Pertama-tama saya tergabung dalam eh, peserta magang dan ditempatkan pada Kapolsek Pemberdayaan Masyarakat dan Transformasi Sosial dengan dosen pembimbing yaitu Mas Fatwa Nurul Hakim, serta Pak Yater Tabrea dan dosen pembimbing kampus yaitu Pak Sugoro Pilar Naredia. Bisa tunjuk. Oke, selanjutnya adalah artikel. Jadi di sini rekan-rekan magang diwajibkan untuk membuat sebuah karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah saya itu berjudul Partisipasi Strategi Promosi Basis Partisipasi Masyarakat dalam uh, dalam penguatan identitas guna dukung pembangunan yang berkelanjutan. Jadi di sini uh, rata-rata pembangunan yang berkelanjutan itu harus melibatkan berbagai pihak berbeda. Saya lihat pertama masyarakat itu sendiri. Namun di satu sisi masyarakat tidak selalu dilibatkan dalam proses pembangunan, proses perencanaan, dan juga proses pelaksanaan. Dan di situ muncul gap bagaimana masyarakat dapat membantu dan juga berpartisipasi dalam pembangunan desa. Seperti itu. Adapun urgensi dalam penelitian ini menjadi penting sebab uh, dalam proses pembangunan desa itu harus berkolaborasi Bapak Ibu. Tidak hanya masyarakat juga, namun ada aspek-aspek lain seperti aktor-aktor yang terlibat, mulai dari aktor kelembagaan, aktor swasta, dan juga akademi. Itu menjadi sesuatu yang urgent atau yang penting dalam pembangunan desa. Adapun status dari karya tulis saya yaitu sudah tersubmit di jurnal Society Physics Universitas Bangka Belitung dan terindeks Sinta 2. Next. Oke, selanjutnya yaitu proposal skripsi. Pada proposal skripsi ini saya juga mengangkat judul atau topik bagaimana reproduksi kultural pada identitas Kampung Pramuka. Studi kasus di Kampung Pramuka, Desa Langgaten, Kecamatan Jubak Kramat, Kabupaten Karanganyar. Proposal skripsi ini hampir mirip dengan karya tulis ilmiah saya berdasarkan lokasi penelitian. Namun di sini yang membedakan adalah bagaimana peneliti melihat suatu fenomena atau suatu kasus di mana identitas baru yaitu identitas Kampung Pramuka itu bisa berjalan beriringan dengan nilai-nilai, habitus, dan juga modal-modal yang dimiliki oleh masyarakat Pramuka. Statusnya masih dalam draft sebab dari UNS belum ada anjuran uh, untuk mempublish atau untuk mengonsultasikan judul proposal skripsi. Oke, baik Bapak Ibu, di sini ada penelitian lapangan. Alhamdulillah, di kesempatan magang kali ini saya dapat berpartisipasi dalam penelitian lapangan, walaupun dalam penelitian untuk memberi insight dan juga mengambil beberapa data terkait karya tulis ini. Jadi penelitian lapangan ini dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 16 Mei 2025 di Kampung Pramuka, Desa Malangkaten, Kabupaten Karanganyar. Penelitian ini difokuskan agar
terkait observasi lapangan dan juga pengambilan teks. Lanjut pada tugas manajerial ini, saya bertanggung jawab atas berbagai macam postingan, desain, dan juga video. Jadi Bapak Ibu bisa melihat di media sosial Instagram PRKSDK itu beberapa atau mostly saya mengerjakan bersama rekan saya yaitu Sultan. Mulai dari postingan cerita dari desa, publish jurnal, hari besar, cerita pengalaman, reels, dan lain sebagainya. Next. Nah, di sini ada beberapa kegiatan Bapak Ibu yang telah saya lakukan bersama rekan-rekan dan sivitas. Yang pertama adalah komplain desain. Bapak Ibu bisa cek sendiri di media sosial Instagram kita yaitu PRKSDK. Bisa di like, bisa di komen, atau bisa di share Bapak Ibu. Yang kedua ada kolokium, yang selanjutnya ada webinar, terus ada acara halal-bihalal dari internal PRKSDK, ada juga bonding internal magang yang bertujuan untuk mempererat kinerja dan performa dari mahasiswa magang, serta ada unggahan PRKSDK, tentu saja internal. Untuk menutup presentasi saya ingin membawakan pantun. Ke desa datang si anak muda, bawa buku dan semangat membara, magang di BIN penuh makna untuk desa yang lebih berdaya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silakan. Suara saya terdengar dengan jelas. Sangat jelas, silakan Fatoni. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mas Dedi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadli Fatoni. Saya berasal dari Prodi Geografi Universitas Negeri Malang. Pada magang praktik kerja BRIN pada kali ini batch 4, saya ditempatkan dalam kelompok riset konektivitas ruang wilayah dengan dengan peneliti pembimbing BRIN 1 yaitu Mas Ardit, dan pembimbing BRIN 2 yaitu Bu Sri Najiati. Sementara dosen pembimbing kampus saya adalah Bapak Bagus Setiabudi Wiwoho. Next. Adapun artikel yang digunakan sebagai luaran dalam magang praktik kerja BRIN pada batch ini adalah prediksi konversi lahan akibat pembangunan infrastruktur dan dampaknya terhadap kesesuaian lahan dan perencanaan tata ruang. Di kasus Tol Jagatkerti. Penelitian ini didasari oleh adanya pembangunan infrastruktur berupa jalan tol yang akan dibangun di Bali sebagai jalan tol pertama yang ada di darat di Bali. Sementara eh, terdapat nilai-nilai dalam aspek lingkungan, aspek tata ruang, dan aspek sosial yang harus dijaga. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan benang merah dari bagaimana keseimbangan itu berlangsung antara pembangunan dengan kelarasan lingkungan yang ada di sana. Adapun status dari artikel ini adalah berbentuk draft karena masih dalam proses revisi dan penambahan hal-hal yang esensial untuk bisa dipublish dalam jurnal Bumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan yang terindeks Sinta 2. Next. Adapun tugas manajerial saya sebagai bagian dari magang praktik kerja KSDK BRIN adalah sebagai copywriter dalam konten media sosial. Dalam hal ini, saya mengerjakan berbagai caption hari raya, publish riset, dan publish release. Selain itu, saya juga sebagai editor dalam publish riset setiap hari Kamis, dan saya juga menambahkan database publish riset dari tahun 2022 hingga tahun 2025 yang pernah diposting oleh IG PRKSDK, dan begitu juga dengan database hari peringatan yang diposting pada rentang tahun 2022 hingga 2025.
Next. Lampiran berikut berisi kegiatan saya selama magang di BRIN, yaitu bimbingan riset, kelas magang KSDK, rapat konsolidasi bersama PRKSDK BRIN, dan saya berkesempatan menjadi MC dalam experience sharing session ketiga pada bulan Juni, dan saya dilibatkan juga dalam rapat Kelris. Akhirul kalam, terima kasih kepada seluruh sivitas PRKSDK, terima kasih kepada manajemen Talenta BRIN karena telah memberikan saya kesempatan untuk berkembang di sini. Wabil khusus terima kasih kepada Ibu Suci, kepada Mas Teddy, Mas Gustaf, Mbak Ririn, Mbak Irma, dan pembimbing saya Mas Ardit dan Bu Najiati karena telah memberikan saya banyak sekali insight. Saya di sini menutup dengan penggalan kata dari Pak Sapardi. Jakarta itu cinta yang tak hapus oleh hujan, tak lekang oleh panas. Jakarta itu kasih sayang. Terima kasih Jakarta, terima kasih PRKSDK BRIN. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Silakan selanjutnya Nea ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Pusat, Ibu Suci Wulandari, Bapak Ibu Sivitas BRIN, Bapak Ibu Pembimbing Kampus, Manajemen Talenta, dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Maria Andiania Chandra, saya mahasiswa Departemen Geografi, Fakultas MIPA Universitas Indonesia. Pada kesempatan ini, saya ingin memaparkan hasil tugas akhir dan pengalaman magang saya selama mengikuti MBKM di BRIN, khususnya di Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa, dan Konektivitas. Pada kesempatan magang ini, saya berkesempatan menjadi bagian dari kelompok riset konektivitas wilayah. Salah satu hal yang mendorong saya untuk memilih kelompok riset ini adalah saya melihat bahwa isu perkotaan, khususnya mobilitas harian, adalah isu yang sangat berdekatan dengan kehidupan sehari-hari saya. Dalam proses pengamatannya, juga saya menemukan adanya research gap, khususnya dalam penelitian aksesibilitas transportasi publik di Kota Depok. Kota ini adalah kawasan penyangga Jakarta yang sangat masih berkembang, tapi belum banyak diteliti secara kuantitatif dengan pendekatan spasial. Kemudian dosen pembimbing saya yaitu Mas Hasriwan dan juga Pak Ahmadi, dan juga ada dosen pembimbing universitas yaitu Mbak Sita. Boleh dilanjut? Berangkat dari latar belakang saya tersebut, saya menyusun sebuah artikel ilmiah berjudul Analisis Aksesibilitas Transportasi Publik di Kota Depok yang saat ini sedang berstatus draft dan ditargetkan untuk dipublikasikan di Jurnal Penelitian Kota Sinta 2. Artikel ini menggunakan metode Public Transportation Analysis Accessibility Level yang menilai nilai aksesibilitas berdasarkan beberapa indikator, yaitu waktu tempuh berjalan kaki, frekuensi kedatangan kendaraan, kecepatan berjalan rata-rata, dan juga kenyamanan konektivitas antar moda. Tujuan utamanya adalah untuk menilai tingkat aksesibilitas transportasi publik di Kota Depok. Kemudian hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Depok memiliki tingkat aksesibilitas rendah hingga sangat rendah, terutama di wilayah pemukiman. Kemudian aksesibilitas yang nilainya lebih tinggi itu hanya terbatas di pusat kota seperti koridor Jalan Juanda maupun Margonda. Kemudian moda transportasi yang paling unggul dari sisi aksesibilitas adalah KRL dibandingkan dengan bus yang lain. Kemudian adanya kesenjangan spasial yang berpotensi memperkuat ketimpangan mobilitas dan akses terhadap pekerjaan, pendidikan, serta layanan kota lainnya, terutama bagi komuter. Kemudian selanjutnya, saya mengembangkan tema tersebut ke dalam proposal skripsi juga yang bisa dilihat dalam slide selanjutnya. Proposal skripsi yang berstatus draft saat ini berjudul Perilaku Perjalanan Komuter dan Aksesibilitas Transportasi Publik di Kota Depok. Dan jika pada artikel sebelumnya saya lebih menekankan pada aspek spasial dan layanan moda transportasi, di skripsi ini saya ingin mengintegrasikan pendekatan spasial dengan pendekatan perilaku komuter juga. Jadi mungkin ini dapat menjawab pertanyaan apakah sistem transportasi di Kota Depok sudah benar-benar menjawab kebutuhan dan kenyamanan mobilitas masyarakatnya, khususnya untuk para komuter. Tujuan utama dari penelitian ini adalah memahami karakter
karakteristik perilaku perjalanan komuter di Kota Depok dan juga menganalisis tingkat aksesibilitas moda transportasi publik di Kota Depok. Melalui kombinasi survei kuantitatif dan juga analisis spasial, saya berharap skripsi ini dapat memberikan gambaran umum tentang kondisi transportasi di Kota Depok dan menyoroti pengalaman mobilitas oleh komuter. Untuk selanjutnya akan saya kembangkan lagi tentunya untuk menjadi proposal skripsi untuk sebagai syarat kelulusan. Kemudian untuk penelitian lapangan ini saya melakukan di Kota Depok ya tentunya berfokus di halte-halte dan juga di stasiun. Yang saya kumpulkan adalah frekuensi kedatangan moda transportasi pada waktu jam sibuk, lama waktu berjalan dari POI ke SAP, yaitu titik yang saya kumpulkan dan tentukan menjadi point of interest, dan juga SAP merupakan halte-halte maupun stasiunnya, kemudian kecepatan berjalan rata-ratanya dari POI ke SAP, dan juga adanya keterlambatan atau perbedaan antara jadwal dari datangnya bus maupun stasiun dengan waktu aktualnya. Pengalaman di lapangan ini menjadi momen penting dalam melihat fenomena mobilitas secara langsung. Magang ini memberikan pengalaman yang sangat berharga karena tidak hanya terlibat dalam penulisan, saya juga belajar banyak mengenai riset penulisan dalam kelas-kelas magang dan berkesempatan mengikuti beberapa kegiatan seperti sharing session, webinar, dan rapat rutin. Oleh karena itu, saya juga berpengalaman tugas manajerial di slide selanjutnya menjadi sebagai tim kerjasama, yaitu pengelolaan media sosial dan publikasi juga. Saya bertugas mengelola experience sharing session. Saya menghubungi narasumber untuk kelas magang, menyiapkan rapat koordinasi, dan juga saya menjadi MC termasuk untuk acara sharing session dan kegiatan halal bihalal PRKSDK. Sementara itu untuk publikasinya saya juga berpengalaman untuk membuat konten-konten media sosial berupa video yang interaktif juga, dan juga terlibat pada rapat pleno, rapat konten, dan juga rapat kelompok riset saya. Baik, selanjutnya adalah untuk lampiran-lampiran kegiatan terkait bimbingan, rapat kelompok riset, dan juga kegiatan-kegiatan PRKSDK yang bisa saya ikutin. Kemudian juga ada lampiran peta indeks aksesibilitas transportasi dan juga lampiran kawasan perdagangan Surabaya. Ini pada tugas tambahan yang saya dapatkan juga selama di magang ini. Pas yang ada biru-birunya doang. Sebagai penutup, saya merasa bahwa pengalaman ini tidak hanya memperkuat kemampuan akademik dan juga riset saya, tetapi juga membekali saya dengan keterampilan yang bisa berguna bagi masa depan saya, sekaligus juga pengalaman untuk bekerja langsung di kantor BRIN. Jadi secara khusus saya berterima kasih kepada Mas Hasriwan, Pak Ahmadi sebagai pembimbing utama dan kedua saya selama magang di BRIN KSDK, kemudian pembimbing akademik saya di UI, Mbak Sita, dan seluruh sivitas BRIN serta teman-teman saya yang saya banggakan. Terima kasih banyak atas pengalaman berharga di magang ini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Selamat pagi. Terima kasih Nea. Selanjutnya silakan Tika. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Fitri Saptika. Saya berasal dari Universitas Brawijaya, Fakultas Ilmu Administrasi, Program Studi Administrasi Publik. Pada kegiatan magang MBKM BRIN kali ini, saya ditempatkan di kelompok riset media sosial dan kemitraan dengan pembimbing BRIN pertama saya adalah Bapak Rudi Gunawan Erwinsyah. Dan pembimbing BRIN kedua saya adalah Bapak Joko Puguh Wibowo. Adapun dosen pembimbing dari universitas saya adalah Bapak Alfi Haris Wanto SAP MAP. Dan bisa dilanjut. Pada kesempatan magang kali ini saya mengerjakan artikel jurnal yang berjudul Dampak Status Kepegawaian Perangkat Desa terhadap Kesejahteraan Perangkat Desa Rawakalong Kabupaten Bogor. Dalam pengerjaan artikel sendiri ini, statusnya masih draft artikel karena masih banyak perbaikan yang harus saya lakukan untuk selanjutnya bisa disubmit pada jurnal Bina Praja yang terindeks Cita 2. Nah, karya tulis ilmiah ini
maksudkan untuk melihat bagaimana dampak status kepegawaian perangkat desa yang dimuat dalam Undang-Undang Desa terbaru, yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 terhadap kesejahteraan perangkat desa Rawakalong. Selanjutnya adalah proposal skripsi. Proposal skripsi yang saya kerjakan ini berjudul Analisis Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Desa Kemantren Kabupaten Malang. Adapun proposal skripsi tersebut memiliki fokus yang mirip dengan karya tulis ilmiah saya sebelumnya, yakni berangkat dari isu tata kelola pemerintahan di desa, yang adapun nantinya kualitas pelayanan publik yang dimiliki oleh Desa Kemantren ini akan diukur menggunakan 5 dimensi kualitas pelayanan menurut Zaidham DKK dalam Hardiansyah, yakni tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empati. Adapun proposal skripsi ini masih dalam bentuk outline skripsi dikarenakan ketentuan dari fakultas saya jika mengajukan skripsi itu hanya dalam berbentuk outline skripsi sejumlah 2-3 judul yang nantinya terkait kelanjutan dari outline tersebut akan ditentukan oleh fakultas sendiri. Selanjutnya, itu adalah penelitian lapangan, karena dalam penulisan karya tulis ilmiah saya menggunakan metode penelitian observasi dan wawancara yang pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada bulan Mei 2025 dengan lokasi penelitian yang terletak di Kabupaten Bogor, tepatnya di kantor Desa Rawakalong, Kecamatan Gunung Sindur. Nah, pengumpulan data ini dilakukan dengan observasi dan wawancara kepada perangkat desa Rawakalong yang kurang lebih jumlahnya adalah 11 orang, tetapi yang memenuhi persyaratan sebagai informan hanya 6 orang. Fokus penelitian lapangan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Undang-Undang Desa 2024 serta kondisi kesejahteraan mereka. Selanjutnya, pada penugasan magang MBKM BRIN kali ini, saya termasuk ke dalam tim kerjasama yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan sharing session, menghubungi narasumber, dan menyiapkan rapat ataupun Zoom meeting. Selain itu, saya juga dipercaya sebagai koordinator kelas magang. Salah satu tugas utamanya ialah menghubungi atau mengkoordinasikan jadwal pertemuan antara Sivitas BRIN PRKSDK dengan selaku pemateri di kelas dengan para peserta magang. Nah, dalam pelaksanaannya juga saya menghubungi mereka secara langsung, menyusun waktu berdasarkan ketersediaan, dan memastikan bahwa kelas magang dapat terlaksana secara teratur. Dan terakhir, saya juga diberikan kesempatan untuk menjadi pembawa acara atau Master of Ceremony pada webinar Qualcomm yang diselenggarakan terakhir oleh Per KSDK BRIN secara online dengan tema Reconsidering Village in Southeast Asia. Selanjutnya, berikut merupakan lampiran kegiatan magang yang saya lakukan selama ini, yaitu ada bimbingan, pengumpulan data, melakukan izin penelitian, rapat koordinasi, waktu itu juga menyelenggarakan halal bihalal bersama PRKSDK BRIN, dan juga rapat diseminasi. Pada kesempatan kali saya juga ingin berterima kasih kepada pembimbing pertama dan kedua saya, yakni Bapak Rudi Gunawan Erwinsyah dan kepada Bapak Joko Puguh Wibowo atas kesempatannya untuk kesempatan berharganya dalam bimbingan penulisan karya tulis ilmiah ini. Saya harap dengan adanya kegiatan magang ini bisa bermanfaat kepada kelanjutan karir akademik saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya silakan Azra. Baik, terima kasih Mas Teddy. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Azra Hanania Nabil dari mahasiswa Universitas Brawijaya dengan program studi agribisnis dengan kelompok riset pemanfaatan teknologi, inovasi, dan pengetahuan lokal. Yang di sini dosen pembimbing saya atau peneliti pembimbing BRIN pertama saya adalah Ibu Rosita Noviandari atau yang dikenal dengan Bu Pipin. Dengan pembimbing BRIN kedua saya ada Bu Carolina, dan juga ada dosen pembimbing dari universitas saya ada Bu Asihin Kustanti. Lalu saya dari program studi agribisnis. Saya akan bercerita kenapa saya memilih magang di Pusat Riset Kesejahteraan Sosial ini, karena riset yang saya lakukan ini alhamdulillah sejalan dengan bidang agribisnis, terutama dalam memahami bagaimana pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat dapat mendukung sektor pertanian dan juga ekonomi lokal. Saya juga ingin belajar bagaimana pendekatan sosial itu dapat memperkuat ekonomi
ekosistem agribisnis di pedesaan dan perkotaan. Baik, boleh dilanjut. Berikut adalah artikel saya yang berjudul Community Gardens, Social Innovation Practices for Urban Sustainable Agriculture, Case Study at Postetek Rosella, Kebon Kosong Subdistrict, Kemayoran District, Sentral Jakarta. Dan saat ini status artikel saya masih draft karena selanjutnya akan disubmit dan akan disempurnakan pada bulan Juli ini yang akan disubmit pada jurnal Caraka Tani Journal of Sustainable Agriculture dengan indeks Q2. Dan kenapa saya memilih judul ini? Karena dari bagaimana pertanian perkotaan ini bisa menjadi strategi dari pemberdayaan masyarakat yang tentunya ini lewat inovasi sosial yang berbasis komunitas, yaitu dari Posyantek Rosella sendiri, dan khususnya ini melalui praktik dari community garden. Dan Posyantek Rosella sendiri ini komunitas yang sudah konkret dimulai dari 2010 yang diawali dengan warung teknologi dan juga adanya dukungan kelembagaan dan keterlibatan warga. Boleh di next. Selanjutnya ada proposal skripsi. Di sini saya memilih judul Pemberdayaan Masyarakat Urban melalui peran Posyantek Rosella dalam membangun ketahanan sosial ekonomi. Yang sekarang masih berstatus draft dan akan saya ajukan judul ini kepada dosen pembimbing skripsi saya nantinya di semester 7. Saya memilih judul ini karena saya dapat melihat bagaimana pertanian urban di Jakarta tentunya dapat menjadi bagian upaya dari pemberdayaan masyarakat. Tentunya di Jakarta khususnya, dan juga Posyantek Rosella ini terpilih oleh saya karena bisa menunjukkan inisiatif komunitas dalam memanfaatkan lahan terbatas dengan pendekatan sosial dan ekonomi tentunya dalam aspek agribisnis. Boleh di next. Selanjutnya ini ada penelitian lapangan saya. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat. Ini dilakukan dari tanggal 6 Mei hingga 3 Juni 2025 dan menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus untuk memahami praktik community garden sebagai inovasi sosial pertanian perkotaan tentunya di Kota Jakarta, dan juga teknik pengumpulan datanya melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan juga studi dokumentasi. Boleh next. Selanjutnya ada tugas manajerial saya. Di sini saya terdapat tugas diseminasi juga dengan adanya saya menjadi admin media sosial KSDK BRIN. Tentunya saya memegang akun media sosialnya melalui Instagram, YouTube, dan juga saya mengelola feeds, reels, dan juga poster webinar yang telah dibuat oleh teman-teman saya dan saya mempublikasikannya melalui media sosial, dan juga saya juga melihat engagement audience. Alhamdulillah sekarang akun KSDK sangat melejit, ditonton oleh banyak orang, dan juga hasil riset ini saya publikasikan karena telah terbit di jurnal ilmiah oleh Civitas. Selanjutnya saya menjadi Master of Ceremony yang membawakan acara formal seperti kolokium, global webinar tersebut, dan juga halal bihalal KSDK BRIN yang saya juga turut serta menyusun skrip dan alur acara. Next. Berikut adalah lampiran saya dari awal saya magang hingga akhir. Yang pertama ada masa orientasi dan juga ada kelas magang, dan saya juga melakukan bimbingan riset setiap minggunya dengan Bu Pipin dan juga Bu Carolina. Saya juga melakukan survei objek penelitian pada Posyantek Rosella Kebon Kosong. Saya juga melakukan pengumpulan data yaitu wawancara mendalam, dan juga saya juga menjadi Master of Ceremony. Lalu kata terakhir yang akan saya ucapkan yaitu terima kasih kepada Bu Kepala Pusat Riset, Bu Suci Wulandari, dan juga pembimbing riset saya, Bu Rosita Novi Andari, dan juga Bu Carolina, yang telah membimbing saya dari awal hingga akhir. Saya juga mendapatkan banyak insight dari seluruh Civitas, terutama di akademik writing, dan juga kepada Mas Teddy, Mas Gustaf, dan Mbak Ririn yang membantu saya dalam tugas diseminasi, dan juga manajemen talenta dan seluruh Civitas yang turut membantu saya dalam mengembangkan diri pada MBKM BRIN, tentunya di Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa, dan Konektivitas. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang, baik selanjutnya Cita ya, silakan Cita. Baik, terima kasih Mas Teddy atas kesempatannya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kenalkan saya Rizka Mastufah dari Universitas 11 Maret, Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di BRIN ini saya termasuk di dalam kelompok riset perlindungan dan jaminan sosial dengan dosen pembimbing atau pembimbing di BRIN saya oleh Mas Reza Marta Prayoga SSMA dan pembimbing BRIN 2 saya Ibu Katarina Rusmiati MSI serta dosen pembimbing dari universitas yaitu Ibu Sri Hilmi Puji Hartati MSI. Boleh lanjut? Pada luaran dari output dari BRIN kali ini, saya mengambil judul artikel Eksplorasi Modal Sosial dan Modal Manusia pada Perempuan Janda di Daerah Rawan Bencana dalam metode studi literatur, sebuah literatur review. Di sini, mengapa saya mengambil judul artikel tersebut atau tema tersebut, karena saya telah melihat tren literatur riset yang melihat bahwa di keadaan rawan bencana atau di keadaan ekstrim perempuan itu kerap menjadi aktor yang menjadi korban yang rentan. Kemudian kenapa saya memilih memfokuskan kepada perempuan terutama kepada perempuan janda karena perempuan janda juga termasuk sebagai subkelompok di perempuan yang sangat rentan gitu. Menarik untuk melihat bagaimana modal sosial dan modal manusia berperan dalam strategi penghidupan para perempuan janda di daerah rawan bencana. Untuk status KTI ini adalah berbentuk draft karena saya masih harus menyesuaikan dengan template jurnal yang dituju, yaitu Jurnal Society yang terindeks Sinta 2. Lanjut. Topik skripsi yang saya ambil nanti masih berhubungan dengan karya tulis ilmiah saya sebelumnya dengan judul Eksplorasi Modal Sosial. Di sini saya hanya memfokuskan pada modal sosial saja yang sebelumnya fokus di 2 strategi penghidupan yaitu modal sosial dan modal manusia. Untuk di skripsi saya memfokuskan di modal sosial saja sebagai strategi penghidupan pada perempuan janda di daerah rawan bencana. Nah, perbedaan dari KTI dan proposal skripsi ini, saya mau melihat bagaimana apakah hasil dari KTI saya ini sama atau sesuai atau relevan dengan kasus yang saya ambil di Desa Ujung Jaya, Kabupaten Pandeglang, Banten. Jadi untuk proposal skripsi ini saya saya menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi kasus. Untuk statusnya masih pengajuan judul karena dari UNS sendiri belum ada bimbingan terkait skripsi. Jadi statusnya masih dalam pengajuan judul. Lanjut. Nah, untuk penelitian kali ini KTI saya dilakukan dengan metode literatur review yang dimana penelitian dilakukan dengan mencari artikel jurnal yang relevan melalui kata kunci tertentu dan saya mengkurasi hasil penelitian tersebut sehingga menemukan 16 artikel yang sesuai dengan tema penelitian. Saya mengkurasi artikel penelitian dari berbagai databasis seperti Saga Jurnal, terus kemudian Scopus dan juga Science Direct dan sebagainya. Dan dengan yang telah dikurasi, saya menemukan 16 artikel yang sesuai dengan tema penelitian dan saya coba simpulkan dan hasil tersebut saya tulis di dalam artikel penelitian saya. Lanjut. Selain proposal skripsi dan juga
dan juga artikel ilmiah. Saya juga mendapatkan tugas manajerial sebagai copywriter konten sosial media. Di sini saya bertugas dalam menyusun narasi konten untuk konten cerita dari desa yang diunggah setiap hari Selasa di IG KSDK BRIN, menyiapkan caption untuk beberapa postingan, dan juga menyusun rencana konten Reels. Lanjut. Nah, untuk selama di KSDK BRIN ini beberapa selain kegiatan-kegiatan yang mengenai penulisan dan juga tugas manajerial, di sini saya juga mendapatkan pengetahuan dari kelas magang, kemudian juga diskusi internal rutin, terus juga berpartisipasi dalam setiap webinar yang diadakan oleh KSDK BRIN. Kemudian juga untuk penyusunan KTI dan juga proposal skripsi, di sini saya juga melakukan bimbingan bersama pembimbing BRIN. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para sivitas BRIN, terutama Ibu Ketua, Ibu Suci Wulandari, kemudian dosen pembimbing saya juga, kemudian pembimbing di BRIN, Mas Reza, dan juga Bu Katarina. Terima kasih atas dedikasinya. Saya harap kita masih bisa berkoordinasi di kemudian hari. Terima kasih. Cukup sekian bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Cita ya. Sebelum kami pamit undur diri secara de facto dan de jure, ada baiknya adalah pantun-pantun sedikit penutup. Dari CPT ke Balai Kota, singgah di Semanggi, menuju Widya Chandra. Mari ke KSDK perdalam cita-cita, jadi peneliti untuk bangsa dan negara. Sekian dari kami, Angkatan MBKM Batch 4 tahun 2025 yang telah menemani perjalanan riset yang ada di PRKSDK BRIN. Mudah-mudahan apa yang menjadi perjalanan kami ini membekas dan bermakna bagi perjalanan kami di berikutnya. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Teddy. Baik, terima kasih Sultan, terima kasih teman-teman atas presentasi terkait dengan pengalaman, ilmu yang telah teman-teman dapatkan selama magang ya di Pusat Riset Kesejahteraan Sosial Desa dan Konektivitas. Dan tidak berhenti di sini, seperti sebelum-sebelumnya juga banyak mahasiswa yang masih mengkonsultasikan skripsinya ataupun KTI-nya dengan dosen-dosen ataupun dari peneliti-peneliti di BRIN. Dan semoga juga teman-teman tetap seperti itu, keep in touch dengan teman-teman di BRIN juga terkait dengan konsultasi skripsi maupun konsultasi KTI dan maupun yang lainnya. Dan kami berharap semoga pengalaman tersebut dapat menjadi pengalaman yang berkesan dan bermanfaat untuk adik-adik ke depannya dan untuk masa depan yang lebih baik lagi. Dan sebelum ke sesi tanggapan dan diskusi, mungkin ada dari pihak MT BRIN, silakan Bu Nini, ada informasi jika ingin di-share, silakan. Baik, terima kasih Pak Teddy. Perkenalkan saya, Bismillahirrahmanirrahim, selamat pagi. Perkenalkan saya Nini dari perwakilan manajemen talenta. Di sini mungkin saya tidak akan banyak bertanya. Jadi kami mengucapkan selamat kepada para peserta MBKM yang sudah tiba pada tahap akhir pelaksanaan program MBKM BRIN semester genap 2024-2025. Semoga ilmu dan pengalaman yang diperoleh dapat membawa manfaat. Selanjutnya juga kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu pembimbing baik dari kampus maupun dari BRIN yang sudah
bersedia untuk membimbing para mahasiswa, bersedia menularkan ilmunya kepada mahasiswa. Terima kasih banyak. Untuk dari saya mungkin hanya mengingatkan mengingatkan teman-teman peserta MBKM dan juga Bapak pembimbing, Bapak Ibu pembimbing, kami kirimkan untuk kuesionernya. Jadi mohon untuk mengisi kuesioner yang sudah kami kirimkan melalui kolom chat bagi peserta dan juga bagi pembimbing BRIN, Bapak. Ya, baik. Dari saya mungkin cukup sekian, Bapak. Sekali lagi selamat kepada teman-teman. Semoga mendapatkan hasil yang memuaskan seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nini, dan jangan lupa ya teman-teman dan juga pembimbing silakan mengisi form terkait dengan apa tadi yang di-share oleh Bu Nini ya. Mohon maaf Bapak, kami izin live Bapak ya karena ada Oh iya, itu Zoom terakhir lain. kapan ya itu ngisinya, Mbak, formnya? Bulan Juli Bapak. Oh, bulan Juli. Oh ya, baik-baik. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Bu Nini. Baik, terima kasih Bapak. Ya, Selamat pagi. selamat pagi, dan selanjutnya Bapak Ibu kita akan memasuki sesi tanggapan, diskusi dan dari hasil pemaparan teman-teman magang. Mungkin dari siapa dulu ya ini? Dari pihak kampus ya, atau bisa tunjukkan ada pihak kampus, ada yang hadir? Oh, dari USU, Bapak silakan Pak. Baik, baik Mas Teddy, yang saya hormati Bapak Ibu yang berhadir di Zoom meeting pagi ini, dan tentu saja adik-adik yang sudah mengikuti program MBKM di BRIN. Ini luar biasa Mas Teddy, ya ini mungkin pengalaman akademik plus ya pengalaman riset yang mungkin bisa menjadi batu loncatan bagi peneliti-peneliti muda di Indonesia di masa depan. Di tengah keterpurukan kita itu menerima nilai yang jelek berkaitan dengan integritas riset kita dari hasil RI2 kemarin. Ya, saya pikir ada beberapa hal yang mungkin bisa pihak BRIN untuk terus berkolaborasi di kampus, ya, terutama di kampus-kampus kita yang hari ini terwakil oleh adik-adik. Ya, paling tidak sustainability program ini bisa berlanjut dengan slogan Kemendikbud Saintek kita ini, kampus berdampak, yang saya pikir sama aja dengan MBKM. Itu yang kedua, tentu saja selama proses mereka MBKM ada bimbingan-bimbingan terutama yang berkaitan dengan gagasan ide, terutama kalau saya di USU dengan mahasiswa kami Sultan yang luar biasa. Kita diskusi banyak untuk mengembangkan ide-ide kreatif dia dalam melihat persoalan-persoalan yang berkaitan dengan tema riset sesuai dengan bidang beliau. Kebetulan saya ini kepala prodi kesejahteraan sosial FISIP USU dan beliau juga mahasiswa kita. Nah, dengan tema-tema yang sudah digelutinya ini bisa memberikan sumbangsi terutama bagi lokus riset beliau di Medan, terutama karena riset beliau di lokus ini sesuatu yang baru, Mas Teddy, karena lokusnya lokus baru, membutuhkan pemikiran-pemikiran baru berkaitan dengan program dan arah kebijakan yang akan dilakukan oleh Pemko Medan, terutama berkaitan dengan penanganan gelandangan dan pengemis di perkotaan. Walaupun secara undang-undang pemerintahan daerah proses rehabilitasi penanganan itu tidak ada di level kabupaten kota, tapi ada di provinsi. Itu paling tidak dengan gagasan-gagasan seperti ini ada peran daerah, terutama pemerintah kota Medan, untuk bagaimana meng-hire persoalan-persoalan ini dan bekerja sama dengan pemerintah di atasnya, dalam hal ini pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Saya pikir itu aja, Mas Teddy, dan terima kasih BRIN sudah dapat menerima salah satu mahasiswa kami untuk magang dan belajar bagaimana menjadi periset yang baik di masa depan.
dan kita berharap ini jadi bakal calon riset muda, anak muda yang punya integritas tinggi bagi hasil riset ke depan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Agus Suryadi. Ya benar, walaupun memang magang MBKM ini sudah nanti berakhir, tapi tetap komunikasi akan terus berjalan Bapak dengan Sultan, dengan mungkin Kak Mary dan juga Pak Ahmadi atau Pak siapa ya? Kalau salah, lupa saya. Pak Setio. Dan Pak Pak Setio, Setio, Pak oh ya Setio. Pak Setio, ya maaf Setio. Pak Setio ya. Dan Pak Setio dan Mbak Kak Mary juga nanti tetap lanjut juga, dan mungkin bisa diinisiasi dengan kerjasama yang lainnya juga Pak, nanti dengan PRKSDK, dengan USU sendiri. Mungkin nanti bisa dilanjut dengan Ibu Kapus dan lain sebagainya untuk follow up selanjutnya. Dan selanjutnya mungkin dari UI ya, saya lihat tadi Ibu Mahesa kalau tidak salah. Apakah ada tanggapan? Silakan. Atau dari kampus lain silakan. Ibu Masita, apakah ada? Atau Pak Bagus dulu, Pak Bagus dari Negeri Malang ya Pak. Kalau ada tanggapan silakan Pak. Ya, baik. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama-tama kami mewakili Departemen Geografi mengucapkan terima kasih atas kesempatan mahasiswa kami mendapat ilmu yang baru, pengalaman yang baru, dan bagaimana mengenali lingkungan kerja di dunia nyata, sehingga mahasiswa kami mendapat tidak saja ilmu tetapi juga mengarah pada pengalaman yang sangat berharga. Kemudian sama dengan Bapak yang sebelumnya, bahwa kami berharap bahwa keberlanjutan dari proses MBKM itu yang merupakan hal yang perlu diutamakan juga, karena proses penelitian ini tidak hanya berhenti pada proses kegiatan magang, tetapi harapannya kami bisa memiliki kesempatan untuk berkolaborasi, karena sedikit banyak tentunya ada kajian-kajian yang memiliki kesamaan antara bidang geografi dengan kajian di pusat riset Bapak, seperti itu. Kemudian kami juga berharap bahwa kegiatan dari penulisan riset tersebut dalam publikasi dapat dipergunakan oleh mahasiswa untuk program rekognisi yang harapannya itu dapat mempercepat mereka untuk bisa mencapai kelulusan, sekaligus juga dapat dipergunakan sebagai bekal mereka untuk melengkapi portofolio yang harapannya nanti dapat dipergunakan pada saat melamar pekerjaan. Saya kira itu dari kami, dari Departemen Geografi. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada anak bimbingan kami untuk bisa belajar di tempat Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Bagus. Semoga ada kerjasama selanjutnya ya setelah MBKM ini dengan berbagai skema yang bisa ditawarkan. Karena ada beberapa irisan yang PRKSDK dengan UN Malang ini yang bisa kita lanjuti seperti itu. Dan mungkin ada yang selanjutnya Ibu Mahesa ya, atau Ya, saya masih Masita dari UI. Mohon Oh maaf ya, Bapak silakan Ibu. sambil ngomong anak juga di rumah. Silakan, mohon maaf juga. Ya, jadi saya sangat berterima kasih kepada teman-teman BRIN untuk kesempatan yang diberikan kepada mahasiswa saya, Nea. Jadi tadi melihat presentasi Nea, saya sangat appreciate ya dengan BRIN bahwa mahasiswa bukan sekedar diajarkan riset, tetapi diajarkan bagaimana berkontribusi di BRIN. Tadi suruh bikin sosial media, wah seru banget ya. Ternyata menarik program magang yang ditawarkan oleh BRIN sekarang. Jadi saya baru kali ini melihat presentasi mahasiswa terkait program magangnya, dan mudah-mudahan ke depannya diperbanyak gitu ya Pak kesempatan gitu ya. Kalau saya lihat di sini kayaknya dari UI 1 gitu ya. Mungkin bisa diperbanyak lagi kesempatan-kesempatan untuk mahasiswa bergabung di program magangnya BRIN. Dan tulisan juga sangat bagus, mahasiswa diajarkan untuk menulis karya tulis dan karya ilmiah di jurnal-jurnal nasional, meramaikan ya jurnal-jurnal kita. Jadi mudah-mudahan Mbak Nea bisa melanjutkan ke skripsi ke depannya terkait apa yang sudah dilakukan di BRIN. Terima kasih Bapak Ibu di BRIN atas kesempatan untuk mahasiswa saya.
Baik, baik, terima kasih Bu Maisa atau Bu Masita ya. Terima kasih atas sudah merepotkan. Dan selanjutnya mungkin dari yang lain, dari mana ya ini? Dari UNS ya, Bu Sri Hilmi, silakan Ibu Sri, jika ada tanggapan terkait dengan magang MBKM ini. Halo, sepertinya tidak ada ya. Mungkin jika sudah selesai, apakah ada yang terlewat dari kampus, pihak kampus, Bapak Ibu, atau teman-teman magang? Baik, kalau sudah selesai, ini untuk dilanjutkan ke diskusi dengan para ini ya, para pembimbing dari BRIN. Silakan mungkin bisa dimulai dari Mas Fatwa ya, Mas Fatwa silakan jika ingin ada yang disampaikan. Baik, Silakan terima Mas. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu Kapus, Ibu Dr. Suci Wulandari, lalu juga Bapak Ibu dosen dari kampus yang sudah hadir, Bapak Kepala Sekolah MBKM, Mas Teddy, para senior, dan juga teman-teman adik-adik MBKM yang kami hormati pula. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya sebagai pembimbing Saudara Sahrul Anan. Beliau merupakan kita berinteraksi secara intens dengan Mas Sahrul Anan untuk berbicara terkait KTI maupun juga terkait dengan tugas-tugas dari program MBKM itu. Nah, di sini saya ingin memberikan beberapa hal terkait kegiatan, terutama kegiatan manajerial yang sudah dilakukan oleh teman-teman MBKM ini perlu di laporan yang sudah dituliskan itu perlu adanya sebuah refleksi dari teman-teman MBKM ini dari kacamata dari disiplin ilmu masing-masing. Bagaimana untuk apa yang sudah dilakukan itu direfleksikan. Kalau dari kacamata Mas Sahrul yang saya kenal adalah beliau sebagai calon sosiolog dari UNS itu bagaimana manajerial yang sudah dilakukan baik itu untuk sosial media, cerita dari desa dan lain sebagainya itu direfleksikan dalam eh, sebuah tulisan dari sosiologi dari kacamata sosiologi agar tidak hanya mendeskripsikan terkait dengan hal-hal yang telah dilakukan, tetapi hal-hal yang telah dilakukan itu apakah berkontribusi seperti apa dalam pengembangan ilmu pengetahuan dari masing-masing pengetahuan yang mereka tekuni. Seperti itu juga kami mengucapkan selamat atas kerja keras dari adik-adik semua dari eh, mahasiswa MBKM yang telah membantu kegiatan kami dari bulan Januari sampai bulan Juli ya. Ini sudah membantu dan juga berkontribusi pada kelancaran dari kegiatan eh, PRKSDK ini sehingga kegiatan yang sudah dilakukan ini bisa berjalan dengan lancar. Dan untuk terkhusus untuk Mas Sahrul Anan yang sudah untuk target-targetnya sudah tercapai, kami berharap nanti apapun hasilnya itu tetap berjalan, tetap semangat, baik itu naskah maupun itu eh, skripsi itu tetap diselesaikan dengan penuh semangat, dengan penuh kegembiraan agar hasilnya itu lebih baik. Lalu juga untuk selanjutnya bahwa program magang ini sudah selesai, tetapi untuk awalan, tapi perjalanan baru saja dimulai, terus belajar dan terus bertumbuh dan terus bermanfaat, tetap menjadi orang yang rendah hati. Mungkin itu dari saya. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan untuk tetap bisa dihubungi ya, Mas Fatwa ya. Dengan Masih Mas. Mas, tetap Oh, ya. open call.
Ya, silakan Mas Ana nanti kalau misal mau bimbingan ataupun diskusi dan lain sebagainya, silakan. Dan selanjutnya siapa? Mungkin Mbak Mary atau siapa? Silakan Mbak Mary atau jika ada yang ingin disampaikan. Baik, terima kasih Mas Teddy untuk kesempatannya. Saya untuk pembimbingan MBKM kali ini, saya kan membimbing Sultan. Selama proses MBKM berjalan, kita sih komunikasinya sudah lancar dan oh ya pertama selamat dulu ya Sultan karena sudah selesai proses MBKM-nya walaupun di PRKSDK program magangnya sudah selesai tetapi kita masih punya target yang belum tercapai ya, terutama yang di KTI-nya nanti kita teruskan lagi walaupun program MPKM-nya sudah selesai, kita masih terus komunikasi untuk memperbaiki KTI yang sudah dikerjakan. Kemudian untuk Mas Sultan, untuk Sultan saya sarannya itu diteruskan ya kebiasaan menulisnya karena saya dengar Sultan tuh sering sering rajin menulis jadi untuk menambah wawasan untuk memperluas pola pikir mungkin perlu membaca lebih banyak lagi artikel-artikel ilmiah dan artikel-artikel yang populer sekalipun yang mendukung untuk kebiasaan baik untuk menulisnya. Jadi dan satu lagi manajemen waktu juga ya diperhatikan karena manajemen waktu yang baik itu akan bisa menunjang dalam proses mencapai target-target yang nanti akan dilaksanakan. Itu saja mungkin dari saya, tetap semangat dan tetap belajar dan komunikasi kita lanjutkan terus sampai ke depan targetnya kita selesaikan. Dari saya terima kasih. Baik, Kak Mary, terima kasih Kak. Silakan dilanjutkan ya Sultan dan mungkin Siap, Mas. dengan Pak Setio Sumarno, silakan Pak Setio. Kalau ada yang mau disampaikan Pak terkait dengan pemagangan ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Kapus, kemudian teman-teman semua, para mahasiswa, para dosen, dan semua yang ikut di dalam pertemuan ini. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan terkait dengan gelandangan dan pengemis. Kalau kita melihat perkembangan gelandangan dan pengemis, seperti yang sudah ditulis Mas Sultan, itu memang sudah cukup bagus. Bahwa kalau dulu yang namanya gelandangan dan pengemis itu karena memang orang itu punya keterbatasan dari berbagai pihak, sehingga terpaksa mereka melakukan hal seperti itu. Ya mengemis, menggelandang, dan lain sebagainya. Tetapi untuk perkembangan sekarang ini nampaknya sudah berubah. Seperti yang ditulis di Mas Sultan itu juga nampak ya bahwa ada yang profesional, ada apa dan lain sebagainya. Kemudian saya lihat sendiri seperti di Jawa Timur, daerah Madura. Mereka pekerjaannya mengemis, tetapi rumahnya itu melebihi Pondok Indah. Nah, terkait dengan
rehabilitasi sosial di panti ini memang harus istilahnya dipisahkan persoalan pengemis ini. Jadi persoalan pengemis yang seperti apa, kemudian jenis layanan dan lain sebagainya. Nah, ini nanti itu mungkin bisa dimasukkan di dalam semacam saran atau rekomendasi atau di dalam tulisan. Sehingga paling tidak nanti ada semacam perubahan di dalam melakukan rehabilitasi. Itu kalau saya melihat ke arah sana. Sekarang ini masalahnya banyak perubahan-perubahan yang kalau kita tetap berpijak pada era dulu itu sudah nggak relevan lagi. Barangkali sementara itu masukan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, apakah Pak Yanter Pak Pak Yanter Madi, apakah ada? Pak Madi. Oh ya, Pak Ahmadi dulu. Ya, Silakan Pak baik. Ahmadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Kapus PRKSDK, para Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah menarik sekali apa yang disampaikan oleh teman-teman MBKM tadi. Dan penilaian saya ini cukup berhasil bagi Anda sekalian sekarang ini dan yang lalu karena pembelajarannya ada di dalam sini. Kita bergaul seperti biasa, seperti pegawai, walaupun Anda mahasiswa, kami sudah pegawai. Dan inilah memang budayanya untuk menulis. Jadi kalaupun ada yang kurang-kurang cocok itu mungkin ya itu persentuhan budaya saja. Yang kedua, tadi harapan dari seorang dosen, Bu Manesa kalau nggak salah itu memang perlu Pak Kepala Sekolah nih Pak Teddy, kalau memang diizinkan dengan Bu Nini juga sekalian, memang kita perbanyak itu pesertanya supaya lebih rame gitu, supaya kita juga punya ilmu. Saya dengan Mea ini kan ilmunya geografi, berbeda dengan saya. Tapi asik juga kita ngobrol dengan sosial, dengan geografi, ketemu juga di aksesibilitas itu. Nah, saya berharap kepada Mea nanti dilanjutkan itu artikelnya dan skripsinya. Sukses untuk semuanya. Terima kasih atas kekurangan kami. Mohon maaf. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Semoga banyak yang tertarik untuk gabung ya, untuk magang di PRKSDK. Dan tentu saja PRKSDK mungkin juga menawarkan sesuatu yang lainnya juga ya, biar menarik untuk mahasiswa ini. Mungkin nanti Bu Kapus silakan menawarkan apa gitu, agar lebih menarik lagi mahasiswa untuk magang di sini. Baik, mungkin ada yang lainnya. Mbak Pipin ya, Mbak Pipin atau ada yang ingin disampaikan? Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Kapus, Ibu Suci Wulandari, Bapak Ibu dosen dari berbagai universitas, kemudian Bapak Ibu sivitas dan terutama adik-adik peserta magang MDKM yang sangat luar biasa sudah bisa menyelesaikan proses magang di PRKSDK dengan baik. Terutama kepada adik Zahra ya. Kebetulan saya membimbing adik Zahra bersama Ibu Lina. Tentu kami sangat senang atas kesempatan yang diberikan dan buat saya pribadi membersamai adik Zahra dalam kegiatan MBKM itu adalah proses yang menyenangkan gitu ya, Mas Teddy dan Bapak Ibu semuanya. Karena adik Zahra mulai awal perkenalan, kemudian dia sudah bisa membangun komunikasi yang baik, diskusi intens, sampai ke penelitian lapangan itu kami naik motor berdua itu ya, menjelajahi Kemayoran waktu itu ya. Dan itu saya melihat ada motivasi dan semangat tinggi dari adik Zahra, dan juga mungkin tidak ada adik Zahra, saya juga kesempatan ketemu teman-teman magang berkumpul di ruang rapat dekat Ibu Kapus gitu ya. Mereka diskusi bersama, membahas bersama, dan juga saling sharing bersama. Mungkin dari situ buat saya teman-teman MBKM ini sudah berhasil gitu ya melalui proses magang ini dengan sangat baik, dan dari saya
mengucapkan selamat dan semoga adik-adik teman-teman magang dapat terus membangun semangat motivasi dan berhasil dalam meraih apa yang dicita-citakan baik dalam proses belajar di kampus maupun nanti ketika kembali ke dunia kerja. Mungkin demikian, maaf dan terima kasih banyak. Mungkin nanti ada tambahan Mas Teddy dari Bu Carolina barangkali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Pipin atas tanggapannya. Sekarang Bu Lina, silakan Ibu Lina jika ada tanggapan lain. Nah, sebetulnya udah cukup, Mas. Cuman saya berterima kasih sekali nih ada adik-adik dan mudah-mudahan PRKSDK itu menarik ya untuk mengundang mahasiswa magang. Dan betul sekali kita mesti memberikan sesuatu yang luring kepada universitas agar mahasiswa-mahasiswanya lebih banyak lagi yang ke KSDK dan pesan ini untuk para mahasiswa menjadi peneliti itu tujuannya bukan untuk kemudian menjadi peneliti secara profesi, akan tetapi menjadi peneliti itu sebetulnya membangun kita untuk mampu berpikir kritis. Nah, berpikir kritis itu bisa di profesi apapun, apakah kita menjadi startup, UKM atau pegawai negeri atau dosen atau apapun, berpikir kritis itu kan selalu harus ada ya. Dan terima kasih sekali atas kebersamaannya yang luar biasa dan juga Mas Teddy, Ibu Suci luar biasa kolaborasinya. Bangga saya ikut membersamai MBKM ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Lina atas tanggapannya. Dan terkait dengan pertanyaan Bu Lina tadi, terkait dengan evaluasi, sudah ada evaluasi form Bu yang sudah dikirim ke teman-teman magang itu melalui Google Form dan nanti Tapi akan kayaknya menjadi kita perlu tahu ya. oh ya langsung lah ya nanti Salah setelah ini satu Bu aja. ya nanti setelah sesi tanya jawab dan diskusi ini ya Bu. Dan selanjutnya mungkin Mas Hasriwan. Halo Mas Hasriwan, apakah ada tanggapan untuk terkait dengan pemagangan ini? Atau Mas Reza dulu, Mas Reza, silakan Mas Reza. Baik. Ya, yang saya hormati Bu Kapus KSDK, Bu Suci Wulandari, Bapak Ibu dosen, pembimbing dari mahasiswa MBKM, serta seluruh sivitas KSDK, dan terkhusus teman-teman mahasiswa MBKM yang magang di PRKSDK. Dari saya, terkhusus buat Rizka yang saya bimbing, terima kasih sebenarnya kita sudah bersama-sama melalui beberapa bulan ini berdiskusi ilmiah, kemudian menyusun artikel, kemudian berdiskusi untuk draft proposal, sama-sama bertukar pikiran, dan inilah lingkungan peneliti egaliter, tidak ada yang mendominasi, semuanya sama, dan ada keterbukaan secara ilmiah, bagaimana peneliti juga harus menerima masukan dari teman-teman mahasiswa MBKM, dan mahasiswa MBKM juga bisa menerima masukan dari peneliti. Nah, itulah proses dari pertukaran ide dalam penelitian ilmiah. Mungkin dari saya, secara khusus buat Rizka, selamat sudah sampai ke tahap ini. Semoga dalam perjalanannya bisa memudahkan Rizka dalam proses penyelesaian studi S1-nya, dan saya harap bisa lanjut lagi di S2 maupun sampai S3. Serta untuk di penelitian ilmiahnya yang kita sempat berdiskusi, bertukar pikiran, kemudian berdialektika secara teoritik maupun temuan empiris dari draft artikel literatur SD tersebut bisa disubmit ke jurnal dan bisa memenuhi target dari Rizka pribadi maupun target sebagai mahasiswa. Demikian dari saya. Terima kasih juga kesempatan dari Ibu Kapus yang telah mempercayai saya sebagai pembimbing MBKM di PRKSDK. Dan terima kasih juga khusus kepada Mas Teddy sebagai koordinator dari kegiatan ini.
Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, jika ada yang lainnya, misalnya Bu Sri Najati atau Bu Katerina, silakan Ibu, Bapak Ibu, atau Mas Rudi. Siapa dulu silakan jika ada tanggapan. Mungkin dari saya, Mas Revi. Oh iya, Ibu Katerina, silakan Bu Katerina. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, selamat pagi Ibu Stafus PRS kita, juga teman-teman semuanya, khususnya para mahasiswa magang ini. Ternyata waktu begitu cepat ya, dalam 6 bulan ini nggak terasa dan ini sudah di akhir. Tapi melihat apa yang tadi disampaikan, progresnya sungguh luar biasa dan semuanya menunjukkan hasil. Mungkin khusus Mbak Cita yang saya mendampingi membimbing dengan Mas Risa, meskipun pertemuan tidak selalu sering ya, karena memang harus janjian dulu, tapi melihat progres yang sudah dilalui Mbak Cita, bagus. Saya pribadi berharap semoga itu nanti sungguh-sungguh akan istilahnya bisa publish artikel itu karena cukup menarik. Dan juga nanti untuk penyusunan skripsinya juga bisa berjalan lancar, juga untuk teman-teman yang lain. Terima kasih kepada Kapus, Mas Rudi yang memberi kesempatan saya untuk diskusi dengan adik-adik yang luar biasa. Mudah-mudahan nanti juga ada kesempatan lain dan juga memberi PSDK memberi peluang kepada mahasiswa lain untuk belajar bersama. Jadi tidak hanya di kampus, tapi betul-betul melihat apa aksi yang sudah kita lakukan sebagai peneliti di PRKS juga ini. Selamat, sukses untuk semuanya. Demikian, terima kasih Mas Rudi. Si Ibu Katerina, apakah ada yang lain jika ingin disampaikan Bapak Ibu, Ibu Naji atau Pak Joko Pugu, silakan Pak, kalau ada yang ingin disampaikan atau Bu Najati. Atau dari pihak kampus silakan yang terlewat mungkin. Jika sudah atau dari teman yang lain atau aktivitas yang lainnya silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin disampaikan terkait dengan magang ataupun saran dan juga kritik maupun yang lainnya silakan, kami terbuka untuk hal ini. Bapak Ibu silakan. Sudah tidak ada ya Bapak Ibu. Aman Bapak Ibu. Baik, jika sudah tidak ada yang ingin disampaikan baik dari pihak kampus maupun dari Civitas BRIN, baik dari pembimbing pertama maupun pembimbing kedua, untuk terkait dengan pemagangan ini mungkin sudah akan saya cukupkan ya Bapak Ibu terkait dengan proses diskusi ini, dan tentu saja seperti yang disampaikan oleh Bu Kapus melalui chat itu, bahwa walaupun meskipun magang MBKM atau magang BRIN ini sudah selesai, kita masih tetap akan bisa melanjutkan baik itu melalui secara informal maupun formal, baik itu bisa menggunakan perjanjian kerjasama ataupun yang hal lainnya terkait dengan riset yang bisa kita tindak lanjuti bersama. Itu bisa ditindaklanjuti meskipun magang ini sudah selesai, karena seperti batch 1, batch 2, batch 3 maupun batch sebelumnya, meskipun magang ini sudah selesai, teman-teman magang yang sebelumnya itu masih berkomunikasi dengan pembimbing di BRIN ini juga Bapak Ibu. Jadi silahkan teman-teman tetap keep in touch dengan pembimbing di BRIN, dan juga bagi pihak kampus tentu saja kami sangat terbuka dengan kerjasama maupun dengan kegiatan-kegiatan lainnya yang bisa kita kerjasamakan. Nanti mungkin ada follow up lebih lanjut dari kami dan tentu saja dari Bu Kapus ya. Dan itu saja untuk agenda diskusi pada pagi hari ini Bapak Ibu. Dan kemudian mungkin akan dilanjutkan dengan
kritik dan saran dari anak magang ya. Mungkin perwakilan dari Mas Anan, silakan, Mas. Baik, terima kasih Mas Teddy atas Iya, kesempatannya. silakan Mas Anan. Oke, jadi di sini saya mewakili dan berterima kasih untuk KSDK dan juga BRIN telah membuka kesempatan peluang untuk magang di KSDK ini. Namun ada beberapa masukan dan juga saran dari kami selaku anak magang yang selama kurang lebih 6 bulan ini melakukan program magang. Jadi yang pertama mungkin based on dari kebijakan-kebijakan pemerintah yaitu seperti adanya efisiensi itu jadi sedikit ada guncangan jangan dari Green sendiri juga dan juga ada imbasnya juga dengan salah satunya tidak adanya kegiatan riset dan rekan-rekan di sini juga berharap pada awal itu dapat partisipasi secara langsung dalam kegiatan riset. Namun sangat disayangkan sekali adanya kebijakan tersebut jadi menutup kemungkinan rekan-rekan untuk terlibat dalam kegiatan riset. Nah, untuk saran dan masukan ke depannya untuk BIN dan juga PNKSDK mungkin kegiatan-kegiatan pengganti seperti bisa sharing session atau lain sebagainya dan itu yang diadakan secara langsung seperti itu. Oke, bisa kegiatan seperti non akademik bisa outbound dan lain sebagainya itu yang pertama. Lalu yang kedua adanya perbedaan waktu antara sivitas dan peserta magang itu menjadi suatu tantangan tersendiri Bapak Ibu. Perihal banyaknya mahasiswa magang yang antusias akan diskusi terkait entah itu terkait karya tulis, entah itu terkait progres proposal, entah itu diskusi terkait minat dari masing-masing peserta magang itu jadi suatu penghalang gitu Bapak Ibu. Alangkah lebih baiknya diskusi-diskusi tersebut dilakukan secara tatap muka atau face to face gitu Bapak Ibu agar banyaknya interaktif dan juga insight-insight baru seperti itu. Dan uh, adanya tatap muka juga kami juga sangat antusias karena di situ kita bisa tahu bagaimana karakter dari masing-masing sivitas, bagaimana insight yang diberikan dari sivitas dan lain sebagainya. Seperti itu Bapak Ibu kurang lebih masukan dari rekan-rekan magang mungkin bisa di-adjust untuk magang berikutnya. Baik, terima kasih Mas Anan atas kritik dan sarannya sangat membangun sekali dan tentu saja kami juga berkeinginan seperti itu teman-teman bahwa teman-teman magang ini akan dapat diikutsertakan gitu untuk penelitian lapangan maupun kegiatan lapangan dan lain sebagainya. Mungkin karena memang keadaan yang tidak memungkinkan, efisiensi dan lain sebagainya seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi akhirnya tidak ada kesempatan dan semoga di batch selanjutnya ini sudah membaik seperti itu, teman-teman. Sudah ada angin segar atau angin surga lah intinya. Dan ada upaya ada kesempatan untuk terjun ke lapangan dan ikut partisipasi dalam eh, turun lapang ini sendiri. Dan mungkin ada tanggapan Bapak Ibu atau Ibu Kapus dan lain sebagainya atau Bapak Ibu yang lainnya jika tidak ada mungkin sudah saya cukupkan untuk pertemuan atau seminar hasil magang batch 4 pada hari ini. Sudah tidak ada Bapak Ibu? Baik, Bapak Ibu, jika memang sudah tidak ada yang ingin disampaikan, mungkin saya cukupkan untuk kegiatan pada pagi hari ini terkait dengan seminar hasil magang terkait untuk batch MBKM untuk batch keempat yaitu di tahun 2024 sampai 2025 ini. Baik Bapak Ibu, sebelum saya tutup magang pada pagi hari ini atau seminar hasil magang, ini ada beberapa pengumuman Bapak Ibu, yaitu adalah apresiasi magang.
Apakah sudah share? Saya izin share screen ya. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Mas. Sudah ya. Ya baik, untuk acara selanjutnya setelah diskusi dan tanya jawab, ini sekedar apresiasi ya teman-teman, tidak ada ranking atau apapun juga. Eh, Lebih ke penghargaan untuk dalam hal eh, proses magang sampai juga proses pembimbingan dan lain sebagainya. Dan selamat sekali lagi teman-teman, baik itu yang mendapatkan penghargaan lah ya, apa ya, untuk Anan maupun untuk Marianea yang telah untuk Anan sendiri sebagai koordinator, terima kasih atas dedikasinya yang memastikan setiap tugas berjalan dengan baik. Saya mengucapkan terima kasih sekali atas dedikasimu menjadi koordinator, dan juga Mbak Marianea tentu saja terima kasih untuk kerjasama timnya, dan juga terkait dengan apa namanya, menjadi MC ataupun menjadi beberapa moderator dan lain sebagainya yang siap sedia menjadi eh, turut serta aktif untuk dalam kegiatan MBKM ataupun kegiatan PRKSDK secara keseluruhan sendiri. Dan juga selain itu tentu saja terima kasih kepada Fatoni, Azra, Tika, Cipta, dan Sultan, tentu saja tidak mengurangi apresiasi saya terhadap teman-teman dan lain sebagainya. Eh, Tetap terima kasih sudah menjadi andalan kami selama 6 bulan ini. Kalau tidak ada teman-teman tuh kosong, banyak hal yang kosong yang ada dalam eh, diri kami, dari mulai dari tim diseminasi atau mungkin juga tim lainnya kerjasama, terus juga tim-tim lainnya, karena kita juga kekurangan pemuda atau pemudi. Jadi masuknya teman-teman sendiri ini adalah angin segar bagi kami sendiri. Dan terima kasih untuk semuanya, terima kasih udah bisa diandalkan. Terima kasih atas kesempatan, semangat, dan juga kontribusi teman-teman yang sangat berarti bagi keberhasilan program ini, program magang MBKM 2024-2025 semester genap. Dan walaupun program ini sudah selesai, teman-teman, tapi tetap komunikasi itu tetap berjalan, silahkan tetap berjalan, dan eh, komunikasi kepada pembimbing dan lain sebagainya, pembimbing pertama maupun kedua. Kalau memang ada proyek lain atau tulisan lain, silahkan didiskusikan bisa, atau ke sivitas yang lainnya juga bisa. Lalu juga untuk pihak kampus sendiri, eh, semoga dengan adanya MBKM ini juga membuka pintu-pintu peluang lain untuk kerjasama maupun untuk ya pem- apa namanya, kegiatan yang bisa dilakukan bersama, seperti dengan perjanjian kerjasama ataupun dengan perjanjian yang mungkin informal pun juga kita bisa tindak lanjuti. Dan mungkin nanti juga akan ada follow up beberapa hal terkait dengan kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa dikerjakan bersama seperti itu. Dan sepertinya sudah selesai. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya dan juga atas kehadirannya di seminar hasil magang pada pagi hari ini. Dan untuk Bapak Ibu dan teman-teman, sebelum saya menutup seminar magang pada pagi hari ini, kita bisa melakukan sharing dokumentasi ya Bapak Ibu. Mungkin Sultan bisa dibantu ya teman. Biasanya Sultan atau saya sendiri ya, Sultan Baik, aja bisa lah. Mas, bisa. Oke, izin ya Bapak Ibu, kita mulai sesi dokumentasinya. Kepada Bapak Ibu yang di slide 2 dan di slide 3, bisa untuk menyalakan kameranya dan memberikan pose terbaiknya. Oke, saya mulai ya. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Oke, kita lanjut ke slide 2. Oke, 1, 2, 3. Ada lagi yang mau hidupkan kamera, slide terakhir ini. Oke, 1, 2, 3. Baik, sudah Mas, saya kembalikan lagi. Terima kasih Mas Sultan atas
dokumentasi. Baik, setelah selesai sesi dokumentasi ini tentu saja agenda tersebut menjadi agenda terakhir untuk acara penutupan atau seminar hasil magang MBKM semester genap 2024-2025 ini. Dan terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak Ibu dan juga teman-teman magang tentu saja menyempatkan waktunya untuk hadir pada pagi hari ini. Dan marilah kita tutup acara seminar hasil magang pada pagi hari ini dengan mengucapkan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillahirabbil alamin, dan saya sendiri Teddy Gunawan selaku Sukses ya untuk adik-adik MBKM. Ya, terima kasih. Saya pamit undur diri dan teman-teman mohon maaf atas Semoga apabila lancar ada penyusunan beberapa tugas akhir. perbuatan dan kurang berkenan. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman magang. Tuhan, Anan, Sukses Fatoni, ya. Azra, Nea, Ripka, dan semuanya. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih teman-teman. Semoga sukses ya. Dan tetap keep in touch. Silakan bisa live dari chat atau dari Zoom meeting, silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman lain.